Kembali di Prime Time News, pemirsa, proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota dinyatakan selesai. Pasangan Jokowi JK unggul dengan kisaran angka 5% dari pasangan Prabowo Hatta. KPU selanjutnya akan menggelar rekapitulasi suara untuk tingkat provinsi sehingga ditargetkan rampung pada tanggal 22 Juli mendatang. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten kota selesai dilaksanakan. Seluruh data hasil rekapitulasi akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Tahapan rekapitulasi akan berlanjut hingga tanggal 22 Juli untuk mengumumkan pasangan capres peraih suara terbanyak. Hingga Kamis malam, formulir C1 berisi data rekapitulasi suara yang masuk ke situs resmi KPU mencapai 98,93%. Situs kawalpemilu.org menjumlah suara C1 di situs resmi pemilu. Hasilnya, pasangan Prabowo Hatta meraih suara 47,20%, sementara pasangan Jokowi JK meraih suara 52,80%. Perolehan suara dari jumlah C1 ini tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, seperti Saiful Mujani Research Center, Indikator Politik Indonesia, RRI, dan Litbang Kompas. Tim Liputan Metro TV. Berikut ini kami sampaikan peta wilayah kemenangan masing-masing capres-cawapres berdasar hasil rekap sementara situs kawalpemilu.org. Posisi pasangan Jokowi JK dalam perolehan suara pemilu semakin tidak terkejar. Dalam penghitungan real count di situs kawalpemilu.org, Jokowi JK meraih 52% suara lebih. Perolehan suara Jokowi JK yang direkap berdasarkan formulir resmi C1 unggul dengan raihan suara sebesar 52,80%. Sementara pasangan Prabowo Hatta Rajasa meraih suara sebesar 47,19%. Perolehan suara real count di situs kawal pemilu ini terus diperbaharui setiap 10 menit. Penghitungan suara berdasarkan data resmi dari formulir C1 sudah mendekati final. Di banyak provinsi, Jokowi meraih suara mayoritas. Pasangan Prabowo Hatta hanya unggul di 10 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Jawa Barat. Sementara pasangan Jokowi JK meraih kemenangan di 23 provinsi, di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pasangan Jokowi JK memenangi 4 dari 5 provinsi kunci yang menjadi barometer karena jumlah pemilihnya yang mencapai sekitar 60%. Dari 5 provinsi tersebut, hanya Jawa Barat yang dimenangi Prabowo Hatta dengan meraih suara sekitar 59%. Jokowi JK unggul di 4 provinsi lainnya, yakni di Jawa Tengah dengan meraih 66,63% suara, Jawa Timur 53,15% suara, DKI Jakarta 53,12% suara, dan Sumatera Utara 55,30% suara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini adalah batas terakhir penyerahan laporan dana kampanye dari pasangan Capres-Cawapres ke KPU. Dari laporan yang telah diserahkan, biaya iklan menjadi pengeluaran terbesar bagi kedua pasangan Capres-Cawapres. Tim Jokowi datang pukul 15 sore dengan diwakili beberapa anggota tim sukses. Pada penyerahan laporan tahap akhir ini, dana kampanye pasangan nomor urut 2 mencapai 312 miliar rupiah yang berasal dari sumbangan partai pengusung dan sumbangan masyarakat yang masuk ke rekening kampanye Jokowi JK. Di antara dana kampanye yang digunakan berasal dari sumbangan masyarakat yang mencapai 59 ribu penyumbang, sementara penggunaan dana kampanye mencapai 311 miliar rupiah. Tim Prabowo Hatta datang setelahnya.
Pasangan nomor urut 1 ini mengklaim penerimaan dana kampanye sebesar 166 miliar rupiah dengan hanya menyisakan 1,6 juta rupiah. Tim kampanye Prabowo Hatta mengklaim menerima dana tak bertuan yang akan diserahkan ke kas negara. Pengeluaran paling besar bagi kedua tim yakni untuk biaya iklan di media elektronik dan cetak. Pergantian presiden di Indonesia sejak awal reformasi selalu berjalan dengan damai. Di tengah panasnya suhu politik pasca pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun ini, transisi politik diharapkan juga akan berjalan dengan damai. Selama 16 tahun masa reformasi, praktis tidak ada pergantian pemerintah dengan cara kekerasan. Presiden Habibie sukses mengawal pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui mekanisme pemilihan di MPR. Setelah menjalankan pemerintahannya selama hampir 3 tahun, Abdurrahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Setelah sebelumnya MPR melaksanakan sidang istimewa. Presiden Megawati Soekarno Putri menjalankan pemerintahannya antara tahun 2001 hingga 2004 dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 2 periode. Saat ini, Indonesia juga akan melaksanakan pergantian pemerintahan. 2 pasangan capres bersaing ketat. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman meminta masyarakat tetap tenang dalam mengawasi jalannya perhitungan suara. Yang kita saksikan bersama, kedua belah pihak saling mengklaim kemenangannya, tetapi kita harus percayakan kepada KPU bahwa penghitungan terakhir nanti ada KPU. Ya, kita harus mengawasi semuanya supaya KPU ini betul-betul independen dan yang dihitung betul-betul suara murni dari masyarakat. Sehingga tidak ada penggelembungan suara, tidak ada rekayasa, tidak ada segala macam. Harus kita awasi semuanya. Dari tim pengawasnya masing-masing calon silakan, dari pengawas pemilu sendiri silakan, dan termasuk dari kepolisian juga akan bersama mengawasinya. Pengamat politik CSIS J. Kristiadi menyatakan pimpinan 2 kubu capres yang bersaing saat ini harus bisa memberi contoh untuk menerima apapun hasil pemilu presiden. Saya kira masyarakat lebih gampang ya kalau masyarakat ini, kalau para pemimpinnya baik itu pemimpin formal, informal, pemimpin agama, ya, pejabat-pejabat, ya itu juga dia melakukan tugasnya dengan benar, ya, dan kemudian juga dia memberi keteladanan. Apalagi dia juga menghimbau ya, dengan masyarakatnya, dengan semua pengikutnya, supaya sekarang sudah selesai, kita bangsa ini menjadi satu lagi, karena terlalu banyak agenda bangsa ini harus dikerjakan, jangan dibuat melulu. Saat ini perolehan suara Jokowi JK mengungguli perolehan suara Prabowo Hatta Rajasa, dan pada tanggal 22 Juli mendatang, para pendukung Prabowo Hatta berencana mendatangi kantor KPU Pusat di Jakarta. Tim Liputan Metro TV.